Bagaimana Rasulullah ketika diajari oleh malaikat Jibril takbirnya, baca surahnya, kemudian posisi mata, lirik-lirik matanya. Ya, kalau kita anak kecil mungkin iya, karena dia belum fokus. Anak 1-3 tahun itu biasanya begitu, dia muter kan kalau sholat. Makanya ibu kalau punya cucu atau punya anak, kalau yang masih kecil itu dia sholat muter, ibu nggak usah marah-marah. Dia mau biarin aja. Nanti dengan seiring waktu dia akan fokus. Yang jadi masalah tuh kita yang nggak fokus malah tuh. Kebanyakan mikirin utang, sampah, cucian, pekerjaan, suami, apalagi. Ya itu barang-barang naik, minyak goreng kagak ada, bawang naik, apalagi deh, daging naik, gas bakalan naik, gitu ya. Nah, jadi tata cara gitu ya, tata caranya harus benar gitu ya. Terus kemudian juga jangan terlalu cepat ketika kita membaca dalam sholat itu. Kalau kita bicara dengan orang lain saja nih, jangankan dengan orang lain yang sesama teman kita ya, yang kita lebih tua orang itu, misalnya ibu kita lah ya, itu kalau kita bicara cepat, itu ibu kita atau tetangga kita atau teman kita itu akan mikir, dia bergerak pasti dahinya, dia ngomong apa ya, gitu kan, bener gak? Tapi kalau kita bicaranya, ibu saya ingin bicara dengan ibu, saya mau pinjam pisau. Jelas gak? Yang dengerin itu paham gak? Paham. Tapi kalau kita cepat, emang Allah gak denger gak paham? Ya paham sih. Allah mah kagak butuh itu. Cuma secara etika, adabnya, itu maksud saya. Makanya dalam sholat itu sebenarnya rangkaiannya tuh banyak, Bu. Ada akhlak, ada hukum fikihnya. Bukan cuma sekedar hukum fikihnya, saya udah selesai sholat, udah, enggak gitu. Ada hukum akhlaknya ketika kita sholat itu, supaya kita berkesan, supaya kita pengen ditengok oleh Allah gitu maksudnya. Oh ini dia mintanya baik, lembut. Kenapa? Karena Allah maha lembut. Allah suka. Kenapa? Allah gak suka yang kasar, yang keras. Innallaha la yuhibbul jahra bisu, kata Allah. Allah gak suka perkataan yang keras, kasar, buruk, nggak suka. Kok sholat kayak orang marah-marah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapa yang udah marah-marah? Ya. Inna sholati. Mau berhenti sebentar nggak apa-apa, resapi sesungguhnya sholatku wa nusuki. Karena kita bukan orang Arab, Bu. Kalau orang Arab kan memang ngerti ya, itu bahasa mereka. Kita orang Indonesia, bahasa kita mungkin kita belum paham. Maka kita berusaha, berjuanglah memahami itu artinya. Perlahan-lahan aja dulu. Inna sholati wa nusuki. Makanya saya heran itu ya, ada sholat tarawih ya, di mana itu sampai 10 menit 23 rakaat ya. Saya nggak mau. Di kepala saya itu nggak nerima gitu ya. Apa yang dibaca? Secepat-cepatnya orang baca Al-Fatihah itu 1 menit kali ya. Ya, kalau sangat cepat gitu ya. Kalau jahat. Belum lagi hurufnya kalau benar. Kalau salah itu bagaimana? Kan artinya juga beda, Bu. Iya kan? Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin apa alamin? Ngalamin mah kita pengalaman ya. Bener nggak? Alamin itu alam, artinya beda. Paham maksud sampai di sini? Nah, jadi kita harus terus berjuang. Sampai kapan berjuang kita sholat khusyuk itu? Kita bisa pahami sholat kita sampai kita mati. Kenapa? Gak ada di sini kalau saya tanya, adakah yang mengatakan saya sholatnya khusyuk? Gak ada yang berani. Kenapa? Gak ada jaminan. Yang khusyuk aja belum tentu diterima oleh Allah sholatnya. Benar, Bu? Makanya kenapa kalau kita habis sholat itu kita mengucapkannya apa?
Istighfar. Kita berharap Allah mau menerima sholat kita. Karena kata Allah itu pekerjaan berat, sholat itu. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Gitu. Kemudian, ini manfaat gerakan sholat untuk kesehatan, ya, meningkatkan sirkulasi darah. Misalnya dalam posisi ruku, sujud dan posisi tasyahud. Jadi darah itu kan dia mengalir, dia pusatnya di jantung ya Bu ya. Jadi kadang-kadang gini, apalagi kalau saya cerita lagi tentang COVID kan itu real gitu ya. COVID itu dia akan mengalami pengentalan darah bagi pasien itu. Yang bagi pasien itu, maka dia perlu diurai itu darahnya. Makanya ada obatnya kan sangat mahal tuh. Ya, kalau buat pengencer darah itu. Nah, salah satunya biar sirkulasi darah itu lancar, jantung bekerjanya dengan baik kan. Kalau dia pengentalan darah itu kan jantung kerjanya harus keras ya Bu. Nah, berpacunya itu harus keras gitu, capek gitu kan istilahnya. Nah, gerakan sholat itu dia akan mengurai kekentalan otot-otot jantung tadi. Nah, dengan cara gerakan tadi kita ruku, tadi saya bilang kalau secara sendi itu melenturkan ya tulang-tulang kita, secara sirkulasi aliran darah dia juga akan membuat lebih lancar gitu. Apalagi kalau kita sholat itu dengan wudu, nah, itu udah ditambah lagi Bu, bukan tayang maksud saya, wudu itu kan kalau dalam sunnah Rasul itu pakai ini ya, di sunnahnya kan ya. Nah, disuruh ini sebenarnya salah satunya buat melancarkan. Bahkan saya juga baru tahu. Ternyata banyak hikmah tuh ketika kemarin saya COVID itu. Ternyata mau mencet aliran darah itu, kita yang sakit mana? Ini misalnya ini beberapa menit, itu ternyata terapi. Dan itu dokter yang mengusulkan ke saya, bukannya saya sendiri gitu. Dokter paru itu yang mengusulkan ke saya, coba Bu dipencet ininya jari-jarinya, katanya. Telinganya. Nah, berarti kalau saya wudu sebenarnya ini kan sedang gitu ya. Tuh. Terus kepala, kenapa? Orang tua tuh suka pupuk-pupuk di leher ya. Karena kan sekalian dia basuh kepala tuh kan ke sini ya. Ke sini. Karena punuk ini nih. Dan banyak lagi deh kalau kita mau bicara tentang dari sisi kesehatan, gitu ya. Kemudian yang tadi itu apa? Menyehatkan mental, membuat jiwa lebih damai. Kalau duduk tasyahud itu ternyata melancarkan pencernaan. Jadi posisi duduk yang benar ya Bu.